Poligami adalah praktik memiliki lebih dari satu pasangan suami atau istri secara bersamaan. Dalam beberapa budaya dan agama, poligami dianggap sah dan diatur oleh hukum. Namun, poligami sendiri dapat menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Poligami seringkali dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender. Banyak negara melarang konsep poligami karena dianggap melanggar hak-hak perempuan. Namun masih banyak masyarakat yang mempraktikkan poligami dengan alasan agama, budaya, ataupun pribadi. Di samping itu penting untuk mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi poligami kepada semua pihak yang terlibat dalam poligami. Apa sih poligami itu? Pengertian dari poligami tersendiri adalah praktik pernikahan yang memungkinkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri. Di dalam ajaran Islam, poligami diatur dengan ketentuan tertentu dan tidak bersifat wajib, tetapi diperbolehkan dengan syarat-syarat yang ketat. Berikut adalah penjelasan detail mengenai poligami di dalam Islam. Landasan hukum poligami dalam Islam diatur di dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah An-Nisa ayat 3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim apabila kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk memiliki hingga 4 istri, tetapi dengan syarat harus mampu berlaku adil. Syarat dan ketentuan poligami. Yang pertama adalah keadilan. Seorang suami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam hal nafkah lahir, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan materi lainnya. Kemudian adil terhadap membagi waktu secara proporsional antara istri-istrinya. Kemudian adil dalam perasaan cinta. Adapun syarat yang kedua adalah kemampuan finansial. Seorang laki-laki harus memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk menafkahi semua istrinya dan anak-anaknya. Yang ketiga adalah restu dan kejujuran. Dalam beberapa pandangan, Islam menganjurkan seorang suami untuk mendapatkan izin dari istri pertama sebelum menikah lagi. Kejujuran dalam menyampaikan niat poligami juga ditekankan agar tidak menimbulkan fitnah atau kebohongan. Kemudian, hikmah dan tujuan poligami. Yang pertama, mengatasi ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan. Jumlah ketimpangan antara laki-laki dan perempuan disebabkan salah satunya seperti pasca perang. Kemudian yang kedua adalah untuk melindungi perempuan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sosial. Nah, adapun konteks poligami di era yang modern saat ini adalah untuk di Indonesia, poligami diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan syarat pengadilan memberikan izin dan memenuhi ketentuan tertentu, termasuk izin dari istri pertama. Adapun di negara lain ada yang melarang atau membatasi poligami dengan ketat.
Nah, untuk kesimpulannya, poligami dalam Islam bukanlah kewajiban, melainkan keringanan atau rukhsah dengan syarat yang sangat ketat. Praktiknya harus dilandasi keadilan, tanggung jawab, dan kemampuan. Islam memandang poligami sebagai solusi sosial yang bersifat kontekstual, bukan aturan yang harus diterapkan dalam semua situasi.